teman-teman semuanya. Mari kita mulai materi kita hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bahas materi kita tentang makna sholat sebagai wujud pemahaman dari surah Al-Kautsar, kita baca dulu yuk surah Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, silakan teman-teman ikuti. Lalu, jangan lupa untuk membaca artinya juga ya teman-teman. Ada di halaman 72 dan 73. Yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh, kami telah memberikanmu Muhammad nikmat yang banyak. Yang kedua, fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu adalah yang terputus dari rahmat Allah. Lalu tahukah kamu mengapa makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar? Iya, betul sekali. Makna sholat adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dermawan. Kemudian, apa hubungannya dengan surah Al-Kautsar? Betul sekali teman-teman. Hubungannya adalah bahwa makna surah Al-Kautsar juga membahas tentang bagaimana hakikat makna sholat tersebut. Dan mari kita pahami makna surah Al-Kautsar satu persatu bersama-sama. Di ayat yang pertama, sungguh telah kami memberikanmu Muhammad nikmat yang banyak. Kita juga merasakannya ya teman-teman. Saat ini kita bisa dapat bersekolah dan belajar dari rumah. Kemudian kita harus mensyukurinya. Kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa teman-teman? Ya betul sekali, dengan cara rajin ibadah dan menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian di ayat yang kedua, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyembelih hewan kurban atau mengeluarkan harta kita untuk kepentingan agama. Di ayat yang ketiga, sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maksudnya adalah, ketika seseorang tidak mau menjalankan sholat, ia tidak mau mengikuti syariah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dan orang tersebut terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana teman-teman agar sholat kita baik dan benar? Maka kita harus mengikuti tata cara sholat yang baik dan benar. Yang pertama, memahami syarat sah sholat, kemudian rukun sholat, dan ketiga sunnah sholat. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, syarat wajib sholat, yaitu Islam, kemudian berakal. Iya betul, ketiganya balik, telah sampai dakwah kepadanya, dan terjaga atau sadar. Oke, lanjut ya. Bagian kedua, syarat sah sholat, yaitu terdiri dari mengetahui waktu sholat, betul, suci badan, pakaian, tempat sholat, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, menutup aurat, menghadap kiblat. Kemudian
Materi selanjutnya adalah rukun sholat, yaitu yang pertama niat melaksanakan sholat, selanjutnya berdiri, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku dengan tumak-nina, i'tidal dengan tumak-nina, sujud dengan tumak-nina, duduk di antara dua sujud dengan tumak-nina, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi ketika tasyahud akhir, serta tertib. Rukun sholat ini harus dilakukan secara berurutan ya teman-teman. Baik, selanjutnya adalah sunnah sholat. Hal-hal penting yang sebaiknya kita lakukan dalam ibadah sholat, yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika akan ruku, berdiri dari ruku, dan berdiri dari tasyahud awal. Kemudian membaca doa iftitah, membaca amin setelah Al-Fatihah, membaca surah setelah Al-Fatihah, duduk iftirasi sebelum berdiri pada rakaat kedua atau keempat, kemudian salam kedua. Sekarang silahkan teman-teman kerjakan tugas di buku paket halaman 76 sampai 77 bagian A, B, dan C. Foto lalu kirim ke WA Miss Elo. Selamat mengerjakan. Demikian materi hari ini ya teman-teman, memahami makna surah Al-Kautsar. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan dan memperdalam pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.